ya istiqomah, istiqomah. Apapun bentuknya itu perlu rutinitas. Apapun bentuknya kita perlu istiqomah. Rutinitas, rutin. Wasbiyahnya juga rutin. Nah, itu. Jadi on time kita cintai sholawat. Kita cintai sholawat. Kita bersolawat, selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita selalu bersolawat, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah cinta sama kanjeng Nabi, maka kanjeng Nabi akan cinta kepada kita semua. Jadi nggak ada artinya ibadah kita tanpa dibarengi dengan sholawat, nggak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya toh, doanya segudang, doanya selautan, tapi belum dibarengi sama sholawat, belum diterima ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholawat itu penting sekali. Jadi apapun bentuknya, ya walaupun ilmunya sudah ampuh, tapi kalau belum dibarengi sama sholawat, masih diragukan nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai jalur beliau yang luar biasa sholawat itu 10 kali kebaikan kita sekali bersolawat kepada Rasulullah SAW. 10 kali, bayangin, ditingkatkan, dihilangkan 10 kali yang jelek, luar biasa. Itu kalau di Indonesia, tapi kalau di Mekah Madinah kali 100.000. Nah, makanya ayo dikumpulkan untuk kita selesaikan rukun Islam yang kelima. Kumpulkan apa rezekinya, insya Allah dengan kita istiqomah untuk usriyah. Nanti tahu-tahu ada yang jawel untuk jadi tamunya Allah di sana. Jadi Mekah Madinah jadi seperti itu. Satu contoh, contoh saya sendiri. Dulu mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah itu 2 tahun. Setiap hari setengah jam baca Fatihah dulu untuk al-was dan Rasulullah SAW. 2 tahun ada orang telepon langsung nawarin saya yakin sudah haji belum? Saya bilang belum. Mau naik haji? Mau, saya bilang. Langsung saya urusin surat-suratnya, langsung naik haji bisa tahun 2003. Jadi begitu. Jadi amalan sholawat itu maknanya luar biasa. Utang-utang harus sahur, ayo dijajal sholawat istiqomah. Lalu ke sahur utang. Sing ditinggal bojone ora mulih bojone. Ayo nggih. Wis to, aja kuwatir. Aja kok ditukari bojone mulai-mulai, bojone jalan sepuro, baru ikut usbiyah. Satu contoh seperti itu. Entar budal usbiyah dalam keadaan genting di rumah. Genting di rumah. Mulai langsung pas sepurane ya. Itu nyata itu. Ya toh. Jane sing anak gombal. Iya, itu kejadian belum lama, belum 1 minggu kayaknya ya. Ya, mungkin yang mengalami itu mesa-mesa gitu. Karena apa? Barokahnya usbiyah yang ada di sini. Jadi luar biasa. Barokahnya dari Allah itu luar biasa. 10 kebaikan, 10 kejelekan dihilangkan sama Allah. Tapi sudahkah kita kenalkan ke anak-anak kita? Nah, ini sholawat itu sudah kita kenalkan, anak kita sudah mengenal sholawat apa belum? Ayo kita kenalkan sholawat. Ya toh. Nanti bapak ibunya sholawatnya ampuh, ya toh. Dijamin masuk surga sudah. Anaknya nggak ngerti ibadah, anaknya khomer, anaknya jinah sana sini. Nah, akhirnya nanti di akhirat anaknya masuk neraka, ibu dan bapaknya masuk surga. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Al-Fatihah. Jadi kita kembali ke cerita riwayat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya,
Nabi Ibrahim itu ketika beliau usia senja, Nabi Ibrahim itu bingung apa namanya sabda Nabi Ibrahim, mata buduna min ba'di, anak cucunya dikumpulkan bahwa nanti kalau setelah saya mati apa yang kamu sembah, nak, itu yang dikhawatirkan. Kalau di zaman ini bukan mata buduna min ba'di, tapi mata buduna min ba'di. Nanti kalau aku gak ada, sekarang aku itu mangan apa lho, bingung mana nih, orang ngerti wis kabeh iki la haula wala quwata illa billah. Semuanya karena Allah, iso urip ing dunya juga karena Allah. Gak ada yang tidak ikut campur tangannya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Semua saya bisa ngomong begini juga karena Allah, sampai bisa mendengar juga karena Allah. Itu yang kita ketahui harusnya. Jadi tak usah khawatir. Jadi anak-anak kita bagaimana kalau kita kenakan sholawat nanti? Pasti rezekinya, kesehatannya dijamin sama Allah, karirnya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya demo, adanya semuanya ini karena orang tua kita yang salah. Orang tuanya yang salah, tidak mengenalkan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu coba kita introspeksi. Sudahkah kita kenalkan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak kita yang masih juru-yuru, yang masih kayak kertas putih, mau dicorek abang-abang, mau dicorek biru-biru, mau dicorek putih apa kuning-kuning. Jadi seperti kertas putih anak-anak kita. Jadi sudahkah kita kenalkan Allah wa Rasulullah? Sudah kenal sholawat pada Dia? Makanya ada satu riwayat cerita yang sangat menyedihkan. Ketika di akhirat anak yang tidak ngerti agama tadi masuk neraka dan melihat orang tuanya masuk surga berdua. Anak itu dari neraka berteriak, "Ibu, bapak, kok bisa sampai masuk surga?" Gak bisa, aku gak dikasih tahu caranya masuk surga waktu di dunia. Orang-orang yang di akhirat itu pengen kembali, pengen ibadah lagi yang di neraka itu di dunia. Tapi sudah terlambat. Betapa menyedihkannya. Diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala karena yang salah bukan anaknya, orang tuanya yang tidak mau memberi satu tuntunan yang baik dan benar. Li Rasul bi Rasul, tidak mengenalkan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mensyukuri jasa-jasa Rasulullah, tidak mengenal lillah billah, sehingga anaknya ahli maksiat, sehingga di akhirat masuk neraka. Dan akhirnya orang tuanya dipanggil anaknya, akhirnya diputuskan sama Allah untuk jadi ance-ance anaknya di dalam neraka. Jahannam, ance-ance. Jadi ance-ance waktu ada orang, waktu ada di dunia lagi marahi tiket menuju surga. Tiket menuju surga kadang dimarahi oleh anak-anaknya. Jadi kalau mau minta jawab ya Allah. Makanya jadi orang tua yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak juga nanti yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, bukan insyaallah, yakin. Kalau kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kehidupan anak-anak kita, keluarga kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan, kalau panjang lebar ini coba dicerna sebagai orang